Terjerat cinta duda. Bab 40. Menahan keinginan. Aku mau mandi mas, tidak apa. Hanya mual saja, mungkin AC di pesawat tadi terlalu dingin, jawab Erla cepat. Kalau begitu jangan mandi, lap badan saja nanti malah masuk angin. Ya sudah, kamu keluar dulu, usir Erla karena merasa risih dengan kehadiran Randy yang menatap ke arah tubuhnya. Randy segera keluar, tapi bayangan tubuh Erla membuatnya tidak konsentrasi, apalagi mereka memang sudah sah. Cantik, gumam Randy pelan menatap Erla yang sedang berdiri menatap pemandangan. Apa? Tanya Erla. Cantik pemandangannya, jawab Randy, membuat Erla mengangguk kecil. Tadinya dia sempat grogi karena dia mengira Randy memujinya, tapi ternyata pemandangannya yang cantik membuat Erla sedikit kecewa. Kamu suka di sini? Tanya Randy. Suka. Terlihat damai ya mas, anginnya membuatku nyaman. Sini aku potret kamu, nanti saat anak kamu lahir kamu bisa bilang kalau dia pernah ke Turki meskipun masih dalam perut kamu, ujar Randy dan diangguki dahi Erla pelan. Erla berpose sambil memegang perutnya terlihat sangat mempesona membuat Randy gugup. Lalu Erla tersenyum manis menatap pemandangan indah di hadapannya. Mau gantian biar aku potretkan mas, tawar Erla. Boleh, jawab Randy mengambil alih posisi. Erla berjalan ke belakang mengambil gambar Randy dan memotret sang suami, lalu ada wisatawan yang juga asik berfoto di sebelahnya menawarkan diri untuk memotret mereka. Melihat Erla yang sedang hamil, dia menjadi kasihan. Tidak usah, tolak Erla cepat. Tidak masalah, untuk kenang-kenangan kalian nanti, bisa cerita pada anak kalian kalau pernah membawanya ke sini, ujar wisatawan tersebut membuat Erla tak bisa menghindar lagi. Mas, ujar Erla tak enak hati. Ya sudah, nanti kan bisa dihapus, jawab Randy pelan, akhirnya membuat Erla mengikutinya. Masnya peluk istrinya dari belakang sambil pegang perutnya. Ya, arahan wisatawan tersebut membuat Erla malu. Randy pun begitu gugup saat hendak mendekap Erla. Ya begitu, cantik sekali, senyum ya, jangan gugup, ujarnya. Beberapa potret mereka diabadikan dengan arahan wisatawan tersebut seperti sedang foto prewedding, bahkan tak ada sedikit pun menggambarkan keterpaksaan. Karena tawa dan senyum Erla lepas, begitu juga dengan Randy. Kecup pipi istrinya mas, agar terlihat lebih mesra. Maaf, bisik Randy saat mencium pipi Erla membuat Erla memejamkan matanya malu, tapi ekspresinya terlihat sangat menggemaskan. Ini ponselnya. Terima kasih mas, ujar Erla dan diangguki wisatawan tersebut. Kamu lelah? Tanya Randy. Sedikit. Kita makan dulu ya, kasihan dia belum makan, ucap Randy sambil mengelus perut Erla pelan. Kalau kamu masih mau keliling tidak masalah mas, aku masih bisa tunggu, tadi juga sudah sarapan. Tidak, kandungan kamu yang terpenting, kita kesini ingin membuat kamu rileks, kalau malah membuat kamu tersiksa kan percuma. Jawab Randy membuat Erla tersentuh. Sayangnya pernikahan ini hanya paksaan, kalau benar-benar terjadi sudah pasti Erla akan bergelayut manja di lengan Randy. Hati-hati, ingat Randy sambil menuntun Erla berjalan pelan karena mereka melewati beberapa anak tangga. Randy memang tak melepaskan tangannya dari Erla, dia seolah menjadi suami siaga saat ini. Makan yang banyak agar debunya kenyang, karena apa yang kamu makan itu yang dia nikmati di dalam. Iya. Mau apa lagi? Sudah, ini sudah cukup mas, nanti terlalu banyak makan malah sesak. Tapi kamu butuh banyak asupan lah agar kuat. Tidak sekaligus juga mas, jawab Erla. Perdebatan-perdebatan kecil sering terjadi di antara suami istri ini. Randy memang sangat memperhatikan pola makan Erla agar bisa kuat menjalani kehamilannya ini. Ini yang membuat Erla terkadang sering terbuai dan cepat menepis perasaannya, dia takut berharap terlalu jauh. Lelah? Tanya Randy saat mereka sampai di hotel dan diangguki Erla pelan.
Hari ini mereka jalan-jalan cukup lama membuat Erla benar-benar kelelahan. Terlihat Erla sesekali meringis dan memijat kakinya, mungkin terasa kram karena terlalu lama berjalan, membuat Randy berinisiatif mengambil ember dan mengisi dengan air hangat. Rendam kakinya, ujar Randy, tapi Erla hanya terdiam tak mengerti. Agar kramnya berkurang, ayo rendam cepat. Erla menurunkan kakinya dan memasukkan ke dalam ember, lalu Randy menaikkan lengan bajunya dan mengusap kaki Erla. Mas, tidak usah, aku bisa sendiri. Tidak apa-apa, aku yang mengajak kamu jalan-jalan terlalu lama, jadi aku harus bertanggung jawab atas itu, ucap Randy sambil menggosok kaki Erla. Tapi Mas, ini akan membuat kamu tidur lebih nyenyak nanti, kalau tidak kamu akan terus kesakitan semalaman dan mempengaruhi kandungan kamu, jelas Randy, membuat Erla mengangguk pelan. Sebenarnya dia sedikit sungkan karena Randy terlalu perhatian padanya, padahal ini bukan anak Randy. Bagaimana? Apa ada perubahan? Tanya Randy setelah 10 menit menggosok kaki Erla. Lumayan enak Mas. Ya sudah, kamu langsung tidur ya, besok saja mandinya. Tapi Mas, takut bau. Tidak ada siap-siap di sini kecuali aku. Jadi tidak perlu malulah, potong Randy, membuat Erla lagi-lagi mendengarkan ucapan sang suami patuh. Randy beranjak membawa ember bekas air cucian kaki Erla ke kamar mandi dan dia pun segera mandi karena merasa gerah. Bukan karena kepanasan, tapi saat menggosok kaki Erla tadi Randy tidak sengaja beberapa kali melihat ke arah ehem-ehem Erla yang tersingkap, membuatnya harus meredam sesuatunya malam ini. Iya Ma, aku tidak apa-apa, hanya sedikit kelelahan saja, besok juga sudah membaik. Randy mana? Lagi mandi Ma, tadi kami habis jalan-jalan, aku tidak diperbolehkan Mas Randy untuk mandi karena sudah malam. Ya sudah, istirahat yang cukup ya, jangan malah melelahkan di sana, jangan ladeni Randy kalau minta macam-macam, ingat sang mertua. Iya. Terima kasih Ma, ujar Erla menutup ponselnya dan tersenyum malu. Kenapa senyum-senyum? Tanya Randy saat keluar kamar mandi sambil mengusap kepalanya dengan handuk. Itu Mas, Mama telepon. Ada yang lucu. Biasalah, Mama selalu saja kepo. Maaf jika kamu merasa risih dengan Mama ya. Tidak Mas, justru sekarang aku merasa nyaman dengan Mama, dia sangat perhatian. Tapi apa? Tanya Randy cepat. Aku masih merasa bersalah, aku takut jika Mama mengetahui siapa aku dan anak ini. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan, Mama tidak akan tahu jika bukan kamu yang buka suara, ujar Randy menenangkan Erla. Sekarang kamu tidur ya, sudah malam, tidak baik ibu hamil bergadang. Iya Mas, aku tidur duluan ya, jawab Randy. Randy mengambil ponselnya dan berjalan ke arah balkon, dia ingin menghubungi Bianca, tapi sekarang sudah pukul 11 malam dan dia tidak tahu perbedaan warna di tempatnya dan Bianca saat ini. Karena takut mengganggu, Randy memutuskan tidak menghubungi Bianca, tapi dia malah membuka galeri ponselnya yang berisi foto dirinya dan Erla tadi. Foto dia memeluk Erla, mencium pipi Erla dan Erla tersenyum manis. Cantik, gumam Randy tanpa sadar lalu menggelengkan kepalanya pelan. Kenapa Erla begitu cantik di sini? Ujarnya lagi memperhatikan foto Erla. Senyum Erla begitu lepas padahal dia sedang menanggung beban pikiran. Pertahanan Randy sepertinya mulai goyah karena terbiasa bersama Erla setiap harinya. Randy menutup ponselnya dan masuk ke dalam melihat Erla yang sudah tertidur lelap, dia ikut bergabung masuk ke dalam selimut Erla. Entah kenapa Randy ingin sekali memeluk Erla dan memegang lagi perutnya. Kasihan kamu nak, masih di dalam perut sudah tidak memiliki ayah. Jangan nakal ya, kasihan mamamu sudah kelelahan, gumam Randy sambil mengusap pelan agar Erla terbangun. Lenguhan pelan terdengar dari mulut Erla. Tidurnya benar-benar nyenyak malam ini, mungkin ini tidur yang paling ternyaman saat dia hamil, apa karena dia kelelahan?
Tapi tunggu dulu, Erla membuka matanya melihat ada tangan kekar yang sedang memeluk tubuhnya membuat dada Erla bergetar hebat. Tangan siapa ini, pikirnya. Dia segera bangkit dan melihat Randy yang tidur nyenyak di sebelahnya. Astaga, kenapa bisa? Apa yang terjadi semalam? Batin Erla melihat dia satu selimut dengan Randy dan tangan Randy menjadi bantal tidurnya. Erla segera bangkit dan ke kamar mandi. Dia segera mandi untuk menghindari Randy. Randy membuka matanya perlahan, dilihatnya Erla sudah masuk ke kamar mandi. Dia sedikit merenggangkan tangannya yang terasa kebas karena ditiduri Erla, tapi dia tidak tega membangunkannya. Erla yang terlihat sangat lelap, jadi dia merelakan tangannya pegal saja. Randy mengambil minyak angin dan menggosok tangannya. "Mas, kamu sudah bangun?" tanya Erla yang baru keluar dari kamar mandi. Aku mandi dulu." "Iya, setelah itu kita makan di restoran bawah." Erla berjalan menyiapkan pakaian Randy. Hari ini mereka tidak ada planning kemana-mana karena memang Erla masih lelah. Mungkin setelah sarapan mereka akan tidur kembali. "Mas, apa sudah ada kabar di mana keberadaan Erla?" "Dia menikah dengan seorang dokter muda di salah satu rumah sakit besar." "Dokter muda?" "Ya. Dan sekarang mereka sedang di luar negeri," jawab Ben, membuat Nia bingung kenapa Erla begitu gampangnya mencari pengganti. Apa memang karena dia cantik? Memang Nia akui Erla dari dulu gampang bergaul, berbeda dengan Nia yang pendiam. "Cari tahu kepulangannya, Mas. Aku akan temui Erla agar ayah tidak kepikiran lagi. Aku ingin penjelasan dari Erla." "Nanti aku cari tahu, sayang. Kamu jangan khawatir. Jika memang Erla dan Mama Dina tidak bersatu, berarti ada suatu hal yang serius, sayang. Kamu tahu sendiri kan bagaimana mereka." Jelas Ben dan diangguki Nia setuju. Nia masih kepikiran bagaimana ibu dan anak itu bisa berpisah jika Erla anak durhaka sepertinya tidak dia rela meninggalkan Dahmi dan mendengar perintah mamanya. Mana mungkin dia meninggalkan mamanya begitu saja jika bukan kesalahan yang besar. "Kamu coba tenangkan ayah dan beritahu pada ayah jangan gampang terhasut," ujar Ben lagi. "Kenyang?" tanya Randy setelah mereka sarapan. "Bukan kenyang lagi, Mas, tapi udah penuh nih, lihat makin besar perutnya," jawab Erla terkekeh kecil menunjuk ke arah perutnya yang kekenyangan. "Masih bisa jalan?" tanya Randy lagi. "Sepertinya harus tunggu sejenak, Mas. Turun dulu makanannya." "Mau aku gendong?" tawar Randy lagi. "Tidak. Aku bisa. Aku tidak mau merepotkan kamu," jawab Erla cepat. "Kalau tidak bisa jalan, aku akan membantu kamu." "Bisa, Mas," jawab Erla segera berdiri. Meskipun kesulitan, dia tetap berjalan dan Randy menegang tangan Erla erat. Benar, hari ini mereka menghabiskan waktu di kamar hotel. Randy banyak memesan cemilan untuk mereka karena Erla lebih memilih menonton film, tapi sialnya film yang mereka tonton berisi adegan ciuman membuat Erla menghentikan kunyahannya sedangkan Randy menatap Erla yang terdiam. Entah berapa lama mereka saling tatap dan akhirnya bibir keduanya bertemu. Berapa kuat Randy menahan ada saja cobaan dihadapkan padanya. Dia manusia biasa yang memiliki keinginan dan ehem-ehem, begitu juga dengan Erla. Di masa kehamilannya justru libidonya meningkat hingga tanpa sadar keduanya saling mengecup satu sama lain. Randy sendiri tak bisa menahan lagi melihat Erla yang semakin mempesona saat hamil. "Mas," ujar Erla mendorong tubuh Randy saat Randy hendak melepaskan pengait bra yang dikenakan Erla. "Ini salah, Mas." "Tidak boleh," ujar Erla segera berdiri dan berlari ke arah kamar mandi. "Cek. Sial," kesal Randy yang tidak bisa menahan dirinya hingga membuat Erla pergi. "Pasti dia marah padaku," gumam Randy meremas rambutnya. Erla memperhatikan bibirnya yang sedikit membengkak di cermin kamar mandi akibat ciuman panas mereka tadi. Masih terasa bagaimana ehem-ehemnya Randy mengecup bibirnya hingga meninggalkan bercak merah di leher Erla tanpa Erla sadari.
Jujur Erla juga sangat berehem bahkan ingin lebih tapi akal sehatnya mengatakan kalau itu salah meskipun mereka berstatus suami istri tapi tidak ada perasaan di hati Randy. Erla tahu itu hanya ehem-ehem, sama yang terjadi antara dia dan Peter dulu. Erla menghela nafas panjang, dia bingung dengan perasaan yang dia punya saat ini dan yang pasti dia dan Randy tidak akan bisa bersama karena ada Bianca kekasih Randy. Kenapa harus terjebak begini? Batin Erla menyesal sepertinya dia sudah jatuh hati pada suami pura-puranya ini tapi Erla tidak boleh memperlihatkan kalau dia menyukai Randy. Dia tidak mau menjadi pelakor lagi cukup sudah kakak tirinya dan Ambar yang terluka jangan ada lagi wanita lain. Lah, Erla. Panggil Randy khawatir. Tok, tok, tok. Lah, are you okay? Pekik Randy dari luar. Lah. Buka pintunya lah, kamu tidak apa-apa. Oke mas, aku tidak kenapa-napa, hanya sedikit mual. Bohong. Erla membuat Randy sedikit tenang setelah mendengar suara istrinya ini. Kenapa lama sekali? Ada yang bisa aku bantu? Aku hanya sedikit mules mas, alasan Erla dan Randy kembali ke sofa di mana mereka hampir saja melakukannya di sana. 20 menit Erla mengurung diri di kamar mandi dan akhirnya dia keluar juga dan Randy langsung mendekatinya. Ada yang sakit? Tanya Randy dan dijawab gelengan oleh Erla. Maaf jika aku menyakitinya, tidak mas hanya saja. Maaf. Sekali lagi aku minta maaf lah, aku tadi lepas kendali, aku Randy dan diangguki Erla pelan. Ganti bajumu kita jalan-jalan keluar sebentar cari angin, ajak Randy dia bisa gila jika hanya berdua di kamar dengan Erla saat ini. Kemana kamu mas kenapa ponselmu tidak diangkat? Kesal Bianca dari tadi dia mencoba menghubungi Randy tapi tidak ada jawaban dari kekasihnya ini. Semakin hari kamu semakin menjauh dariku, gumamnya pelan. Awalnya Bianca merasa kalau Randy akan setia padanya dan akan mampu menunggu kepulangannya jadi Bianca menolak lamaran Randy dan meminta waktu sampai studinya selesai. Selain itu juga ada alasan tersendiri untuk Bianca. Orang tuanya menjodohkan Bianca dengan lelaki lebih kaya dari Randy tapi Bianca menolak dia tetap ingin mempertahankan Randy dan mengulur waktu sampai orang tuanya menerima Randy tapi di sisi lain pertahanan Randy goyah. Dia mulai menyukai kepribadian Erla yang tegar. Kamu semakin menjauh tahu begini aku tidak akan kuliah di luar negeri, oce Bianca. Cita-cita kuliah di luar juga menjadi salah satu keinginan terbesar Bianca. Dia ingin menjadi wanita karir tanpa memikirkan perasaan kekasihnya. Bianca merasa Randy cinta mati padanya jadi tidak akan melirik wanita lain. Tak terasa sudah 5 hari Randy dan Erla di Turki bahkan hubungan mereka semakin akrab. Randy sering mencium Erla refleks bahkan saat tidur dia selalu mengelus perut Erla membuat Erla semakin nyaman berada di dekapan dokter muda ini. Entah kenapa hubungan mereka seperti mendapatkan restu dari sang pencipta. Randy semakin peduli dengan keadaan Erla begitu juga Erla yang sepertinya mencoba menjadi seorang istri yang baik untuk Randy hingga mereka memang seperti suami istri sungguhan. Erla kini ingin menikmati waktu yang hanya tersisa sedikit untuknya karena dia tahu jika sudah pulang ke Jakarta pasti Randy dengan rutinitasnya dan dia akan diabaikan apalagi sang mertua sudah mengirimkan pesan kalau dirinya sudah pulang ke Surabaya dan akan kembali saat Erla melahirkan nanti. Perutnya sakit? Tanya Randy yang melihat Erla menyeringai. Nggak cuma sedikit nakal dedeknya dari tadi nendang terus. Aktif banget, jawab Erla. Oh ya? Berarti sehat dong? Perkembangannya bagus, ujar Randy berjongkok di depan Erla dan mengelus perut ibu hamil itu. Jangan nakal ya dek, kasihan mama kesakitan. Kalau dedek nurut entar keluar papa beliin mainan yang banyak, bujuk Randy membuat dada Erla bergetar hebat. Baru kali ini Randy mengatakan dirinya papa, apa benar anaknya akan memiliki papa saat lahir nanti batin Erla.
Randy mencium pelan perut Erla yang sudah membuncit membuat Erla tak bisa berkata apa-apa lagi. Dia bingung dengan situasi ini. Apa Randy sengaja memberikan harapan padanya karena dia seorang dokter yang tahu kalau ibu hamil itu tidak boleh stres atau hanya kasihan pada nasibnya. Mas, aku ngantuk, alasan Erla. Mau aku gosok dulu perutnya, tawar Randy dan dijawab gelengan oleh Erla. Kali ini dia menolak karena Erla benar-benar sudah jatuh pada pesona dokter tampan ini. Ponsel Randy berbunyi membuatnya mengalihkan pandangannya sejenak. Aku angkat telepon dulu ya, kalau mau tidur duluan saja nanti aku menyusul, ujar Randy dan diangguki Erla lemah. Dia tahu saat ini pasti Randy ingin mengangkat telepon dari Bianca hingga pergi ke arah balkon, mungkin takut mengganggu dirinya. Sadar dirilah, kamu bukan siapa-siapa. Kamu cuma perempuan bodoh yang sedang mencoba menjadi seorang permaisuri di hati seorang pangeran, batin Erla. Tanpa terasa air matanya menetes dan dengan cepat Erla menghapusnya. Dia takut kalau Randy tahu kalau dia tengah cemburu pada Bianca dan hal itu akan jadi bahan cemoohan untuk dirinya sendiri. Iya, mungkin lusa saya akan pulang Pak. Untuk pembukaannya saya minta maaf tidak bisa hadir tapi untuk bimbingannya akan saya usahakan Pak, ujar Randy yang sedang mengangkat telepon dari direktur rumah sakit tempat dia bekerja. Iya Pak, sekali lagi terima kasih atas ucapan dan pengertiannya, ujar Randy menutup ponselnya lalu masuk kembali ke dalam kamar. Belum tidur? Tanya Randy yang melihat Erla membolak-balikkan tubuhnya. Sudah angkat teleponnya Mas? Tanya balik Erla. Sudah. Tumben cepat. Ketus Erla membuat Randy mengerti kalau Erla pasti mengira kalau Bianca yang menghubunginya. Sini aku gosok perutnya biar cepat tidur. Nggak perlu sudah terbiasa juga tidur tanpa digosok, ketus Erla lagi membuat Randy tersenyum kecil. Dia berbaring di sebelah Erla lalu memasukkan tangannya ke dalam daster yang dikenakan Erla dan mengelus lembut perut buncit ibu hamil itu membuat Erla benar-benar cepat tertidur. Beberapa hari terbiasa dimanjakan oleh Randy membuat anak yang ada di kandungan Erla menjadi ketagihan. Randy tersenyum kecil melihat Erla sudah tertidur pulas. Kamu kalau lagi cemburu kelihatan makin cantik, gumam Randy. Entah bagaimana dia harus menyampaikan pada Erla kalau dia sudah memiliki rasa cinta pada perempuan berambut coklat ini. Bibir tipis Erla dikecup oleh Randy sekilas. Karena tak ada respon dari Erla, Randy menciumnya lebih lama. Dia lebih sering mencuri ciuman dari Erla diam-diam di saat perempuan itu sedang tertidur pulas. Mas kapan kita pulang? Tanya Erla. Kenapa? Kamu sudah bosan di sini? Bukan. Hanya saja aku rindu Jakarta Mas, alasan Erla padahal dia merasa sangat malu jika terlalu intim bersama Randy. Lusa kita pulang, aku juga ada pekerjaan penting. Kalau penting pulang hari ini saja Mas, aku bisa siapkan semua pakaian kita dengan cepat. Tidak masalah. Aku sudah izin pada Pak Direktur semalam dan beliau mengizinkan untuk pulang lusa jadi tidak perlu buru-buru. Erla diam sejenak jadi semalam bukan Bianca yang menghubungi Randy melainkan bosnya. Erla tersenyum tipis dan mengalihkan pandangannya malu-malu, dia sudah berpikir kalau Bianca. Hari ini kita belanja untuk keperluan Dubai. Pamali Mas, tolak Erla. Ini sudah jalan 6 bulan kan jadi tidak masalah kalau diguyur dari sekarang agar nanti kamu tidak terlalu lelah jika sudah hamil tua, nggak akan kerasalah, bulan depan sudah masuk 7. Tapi, siap-siap kita berangkat sebentar lagi, tegas Randy. Seperti biasa Erla tidak akan bisa menolak keputusan Randy jika dokter muda ini sudah memberikan keputusannya. Sepertinya ini baguslah, kamu suka. Mas kita kan belum tahu cewek atau cowok Dubai-nya, masa warna pink sih? Tapi lucu deh lah, langsung ada pita rambutnya gitu, pasti rambutnya juga warna coklat kayak kamu, apalagi bola matanya kalau biru persis bule, ujar Randy membuat Erla terdiam.
bagaimana jika benar yang diucapkan Randy sudah pasti anaknya mewarisi darah Peter seorang bule. Nggak deh mas, yang warna netral aja, tolak Erla pelan. Kalau yang ini identik banget laki-lakinya, tuh ada gambar kartun cowoknya mas. Terus yang gimana? Gambar Upin Ipin biar cewek cowok bisa pakai gitu. Kesal Randy. Ya nggak gitu juga mas, kan bisa ambil yang polos warna kuning atau ambil warna biru. Lagi pula itu baju untuk ukuran 1 tahun mas, nggak bisa langsung dia pakai kalau dia sudah lahir. Seperti biasa perdebatan kecil yang sering terjadi di antara mereka, tapi justru ini yang membuat mereka satu sama lain menjadi tumbuh rasa, karena kebawelan Randy dan sabarnya Erla membuat mereka bisa menyatu. Erla jauh berubah, dia lebih berhati-hati dalam menjelaskan segala sesuatunya agar Randy bisa menerima masukan darinya. Nanti kalau cowok kan nggak mungkin digendong dengan baju pink itu mas, jelas Erla lagi. Kalau kita sudah tahu dia cewek apa cowok baru deh kamu belanja lagi, bujuk Erla. Gitu aja ngambek, senyum dong biar tampannya kelihatan, ucap Erla menarik pipi Randy gemas agar suaminya ini tersenyum. Randy mencium pipi Erla dengan wajah yang masih cemberut, tapi hal itu berhasil membuat moodnya kembali baik. Sejauh ini Erla tidak menolak perlakuan Randy jika masih batas wajar, toh mereka sudah suami istri juga pikir Erla, tapi untuk berhubungan badan memang Erla yang belum siap karena masih ada Bianca di tengah-tengah mereka. Erla belum berani untuk lebih jauh lagi. Ya sudah sekalian aja beli kasur bayinya biar pulang nanti aku rombak kamar buat dia. Susah bawanya mas. Lah, sekarang nggak ada yang susahi ini, zaman canggih bisa dikirim pakai kargo kok. Tapi ini luar negeri mas, bisa. Keke Randy. Palingan nunggu seminggu lah, nggak masalah, jadi kamu nggak repot lagi. Ya sudah terserah kamu saja, kali ini Erla yang mengalah, dia tidak mau suasana belanja mereka jadi buruk. Puas berbelanja hari ini membuat Erla kelelahan, sebenarnya dia bingung dengan sikap Randy saat ini. Randy tidak pernah menegaskan status mereka, tapi seolah Randy lah pemilik anak di dalam perutnya. Semakin hari Randy semakin dekat dengan anak dalam kandungannya, bahkan tak jarang Randy mencium perut Erla membuat reaksi anak dalam kandungannya merasakan kalau Randy ayahnya. Bersambung.